warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Taskia Mutiara Hani dengan NIM 25080100085, program studi S1 Farmasi dari kelompok 5 Pentana. Di sini saya akan menjelaskan 25 alat lab beserta dengan pengertian singkatnya. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di atas atau di bawah sini ya. Yang pertama ada gelas kimia. Gelas kimia adalah gelas tinggi tahan panas untuk mengukur, menampung, dan memanaskan larutan. Ketelitian pengukurannya tidaklah tinggi. Yang kedua ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah wadah kaca berbentuk kerucut yang digunakan untuk menyimpan, memanaskan, menyaring, dan menampung larutan titrasi. Yang ketiga ada gelas ukur atau gelas piala. Gelas ini merupakan gelas tinggi berskala untuk mengukur volume larutan dalam jumlah tertentu dengan ketelitian yang tidak tinggi. Yang keempat ada pipet. Pipet digunakan untuk mengambil cairan. Di sini terdiri dari 3 ukuran. Yang pertama seukuran atau volumetri yang digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu secara tepat. Yang kedua pipet berukuran untuk mengukur dan memindahkan larutan secara volume tertentu secara tepat. Dan pipet tetes untuk mengambil cairan dalam skala kecil. Yang kelima ada buret. Buret adalah tabung kaca berskala dengan keran di ujungnya yang berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume yang sangat akurat, terutama saat titrasi. Yang keenam ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah tabung kaca tahan panas yang digunakan sebagai tempat mereaksikannya bahan kimia dalam skala kecil. Yang ketujuh ada kaca arloji. Kaca arloji adalah kaca bundar untuk menutup gelas kimia, menimbang bahan kimia, atau mengeringkan padatan. Yang kedelapan ada corong laboratorium. Corong laboratorium adalah alat berbentuk corong dari plastik atau kaca yang berfungsi untuk menyaring campuran kimia. Yang kesembilan ada cawan atau cawan penguap. Cawan penguap terbuat dari porselen yang berfungsi untuk menguapkan larutan. Yang ke-10 ada mortar dan pestle atau mortar dengan alu. Mortar dan alu adalah alat dari kaca, porselen atau garnit yang digunakan untuk menghancurkan dan mencampur padatan. Yang ke-11 ada spatula kimia. Spatula kimia adalah sendok panjang dari stainless steel atau aluminium yang digunakan untuk mengambil bahan kimia padat dan mengaduk larutan. Ke-12 ada batang pengaduk. Batang pengaduk adalah batang kaca yang tahan panas yang digunakan untuk mengaduk cairan kimia. Yang ke-13 ada kawat kasa. Kawat kasa adalah kawat berlapis asbes yang berfungsi sebagai alas untuk menyebarkan panas secara merata. Yang ke-14 ada kaki tiga. Kaki tiga adalah besi penyangga yang digunakan untuk menahan kawat kasa saat pemanasan. Yang ke-15 ada labu ukur. Labu ukur adalah wadah kaca berleher panjang yang digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan. Yang ke-16 ada termometer laboratorium. Termometer laboratorium adalah alat kaca tahan panas untuk mengukur suhu. Yang ke-17 ada tabung centrifuge. Ini adalah tabung yang digunakan untuk memisahkan partikel padat dari cairan melalui proses sentrifugasi. Yang ke-18 ada penjepit cawan krus. Penjepit cawan krus terbuat dari besi dan berfungsi untuk mencapit cawan saat dikeluarkan dari pemanas atau saat pembakaran. Yang ke-19 ada pipa U. Pipa U adalah pipa kaca berbentuk U yang digunakan untuk menganalisis keberadaan gelembung gas dalam larutan. Yang ke-20 ada pipa kapiler. Pipa kapiler adalah kaca pipa berbentuk L yang digunakan untuk menentukan titik lebur suatu senyawa. Yang ke-21 ada plat tetes. Plat tetes adalah plat porselen dengan cekungan yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung sampel. Yang ke-22 ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat untuk menyimpan atau menata tabung reaksi. Yang ke-23 ada pipet gondok dan pipet volumetri. Pipet gondok dan pipet volumetri memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Yang ke-24 ada penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi dari kayu digunakan untuk menjepit dan memindahkan tabung reaksi saat dipanaskan. Yang terakhir atau yang ke-25 terdapat kawat nikrom yang merupakan kawat tahan panas yang digunakan dalam uji nyala api pada bahan kimia.
Sekian penjelasan 25 alat lab dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.